وسلم لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم لأنفسكم In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allah katakan dalam Quran surat Isra ayat 7. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberi kita banyak nikmat. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kini menjadi Ramadan terbaik kita. Kalau apa-apa kini ada yang lah umur 60 tahun. Ala lebih apa ya? Ada yang 70 tahun. Setidak-tidaknya lah 60 kali puasa setidak-tidaknya dilewati. Nana apa ikut puasa? Itu setidak-tidaknya. Nah, awak bertekad kini menjadikan puasa itu adalah puasa terbaik kita. Ya, amalan terbaik kita. Ya Pak ya, menjadi amalan terbaik kita. Babu, ambo sebenarnya lain nak ngantuk ibu dong. Tadi lado ustazah, lado ustad kita. Nah, kalau ngantuk ibu, ambo tutup lah. Ya Pak Set? Wah lanjut ya. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Tentunya yang terbaik awak harus punya program. Kalau dulu ibadah biasa-biasa saja, kini program. Mulai mengaji Pak. Kini apa tekad saju sehari umpamanya. Saju sehari itu cuman sekitar 20 menit. 30 menit paling lama. Pada main-main itu di lapau, secara itu tidak tentu saja, lancarlah. Awak program Bu. Kalau Allah nan sajus, awak tingkatkan jadi 2 juz sehari. Kalau ambo anak-anak keluarga ini bertekad 3 juz sehari. Insyaallah. Wah upayakan. Tapi kalau tidak ada target, wah tidak ada Pak. Tapi kalau punya target, insya Allah berusaha untuk menyelesaikan target tadi. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga tercurah kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita nanti orang-orang yang mendapat syafaat beliau di hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahasa awaknya itu dalam surah Isra ayat 7 tadi, jika awak berbuat elok, berbuat baik itu untuk awak juga kembali ke kita. Kalau kita berbuat jahat, kejahatan itu kembali kepada kita. Jadi bulan puasa ku bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita memperbanyak amal kebaikan kita. Kata Rasulullah yang artinya janganlah kita menganggap sepele, menganggap remeh suatu kebaikan sekecil apapun. Sakit apapun kebaikan Pak, Bu, jangan awak anggap remeh. Walaupun hanya sekedar senyum bermuka manis kepada saudara kita. Itu adalah sedekah dan dapat pahala dari Allah. Jadi pahala yang ketek-ketek itu Bu, bahkan bisa itu membawa kita ke surga. Awak pernah dengar kisah-kisah ya Bu, Pak? Ada seorang wanita tidak baik, wanita pelacur. Dengan hanya memberi minum anjing, seekor anjing dia hanya minum. Anjing yang nampak kehausan, nyambiak minum je sepatunya.
itu ibadahnya, padahal dosanya sabalungku sebagai seorang wanita yang tidak baik, dosanya begitu banyak, Allah ampunkan. Dengan itu Allah masukkan dia ke surga. Jadi perbuatan kecil sekecil apapun, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan perbuatan itulah yang membuat kita masuk ke surga. Ada samui tabanam beranang awak selamatkan, itu perbuatan kecil. Tapi jangan-jangan itu yang membawa ke surga. Di jalan ada orang tiang, ada duri, awak berasiahkan, ada batu terlantak di honda orang jatuh. Awak indahkan. Itu jangan-jangan itu yang membawa kita ke surga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kalau para sahabat itu ini punya amalan-amalan khusus. Ada amalan khususnya. Ada pernah dengar Rasulullah suatu saat beliau duduk dalam satu majlis, beliau mengatakan, wahai para sahabat, sebentar lagi akan datang ahlu surga. Itu sahabatku si A nangka tibo kau. Kira-kiranya ada tibo seorang sahabat, anggaplah namanya si A. Bisa Rasulullah mengatakan pula lihat, sudah kau ada datang penduduk surga. Sudah dijamin dia masuk surga. Tentu sahabat si A lah orang lain, kiranya orang nan samu yang datang. Ambo lupa namun. Jadi sahabat tadi, sehingga kawan-kawan sahabat Rasulullah merasa iri dan merasa penasaran, apa sih? Alana amalan yang dibuat dek kawan dulu sana awak kuat. Mangko Rasulullah mengatakan beliau itu sebagai penduduk surga. Jadi saking penasarannya, pailahnya batandang ke rumah kawan tadi. Pailahnya malam, laluknya di situ, nyacaliak sembayangnya biasa saja. Malam tahajud biasa saja. Tidak ada amalan yang nampak khusus bana gitu. Sehingga sahabat ke penasaran bertanya, wahai sahabat, Rasulullah mengatakan bahwa engkau, waktu 2 kali pertemuan kami, dalam pertemuan Rasulullah mengatakan akan datang nanti ada penduduk surga, engkau dan yang datang. Kira-kira amalanku, amalan engkau yang bisakah kami tiru? Jadi beliau katakan amal saya biasa-biasa saja. Cuman ada satu amalan beliau. Jadi katanya ambo tuh kalau kalalok malam hari, ambo bersihkan pikiran ambo. Ambo maafkan kalau ada orang yang salah ke ambo. Dan ambo ingat-ingat kalau ada ambo salah ke orang. Kemudian kalau ada salah orang, ambo maafkan. Tak ada orang yang tak mau maafkan. Kalau lo mau ingat itu. InsyaAllah, ada pun yang masalah, jambo nak sakit hati ambo, dan tak tersinggung ambo semacam, ambo maafkan. Cik itu amalannya yang khusus. Dan itulah yang membawa beliau masuk surga. Kemudian ada juga sahabat yang dikatakan sandalnya sudah terdengar ya di surga. Seorang sahabat berkulit hitam. Amal apa yang diamalkan oleh sahabat itu? Beliau senantiasa memelihara uduknya. Jadi, inyo senantiasa memelihara uduknya. Jadi kalau lapih uluaknya, bauluak lihat. Bauluak tarikh. Bayangkan di Arab tu susahnya aye. Awak kalau di gunung ke ya aye mencoro tarikh ya. Baik kalau buat kasih gando dima-dima ayu tidak berhenti. Le awak bisa. Batau lu awak, pai bulu awak. Jadi ada amalan-amalan khusus sahabat itu. Ada sahabat yang hanya dengan bacaan zakat zikir tertentu, zikir ke tarikh, ikut zikir ke. Jadi ada amal-amal yang nyusukoi, dengan itu beliau masuk surga. Jadi awak kini ku berbuat baik di bulan puasa ko cu pikir-pikiran. Ambo bu, cubi ibu pikir. Contohnya ya, salah satu contohnya di rumah awak punya baju di lemari, coba caliak-caliak baju kau.
Adalah lipiknya banyak, adalah sebulan tak dipakai, adalah berbulan-bulan tak dipakai, kerana sampai tak dipakai lah Pak. Tapi masih rancak itu. Tapi batahan juga dalam Malaysia nak makai. Acu caliak Pak, acu caliak ibu di rumah, kalau ada pakaian ibu ni tak pakai-pakai adalah sampai, tapi masih rancak kaluan sadonyo. Kaluan sadonyo agih ke orang-orang yang susah, yang miskin, yang pakaiannya yang lah tidak bagus lagi dipakai. Wah agih pakaian bagus tadi. Mungkin bagi mereka itu suatu hal, dawak barang nanti buang, tapi bagi mereka itu suatu hal yang sangat besar artinya. Tilakuang awak kain saruang awak Pak berlipik-lipik. Sementara ada kawan awak kain saruangnya itu kayak itu, atau tilakuang kawan awak bu nan laba kutu ayat segala macam. Awak ana lampik dah limo tilakuang tu, dia anak, dia cucu, dia ikut semacam. Apa bagi aja dalam hari. Menyumpahnya meko, rancak dibawa orang ke sembayang le. Agihkan ke saudara-saudara kita yang mungkin tilakuangnya itu kayak itu je lah usang akur tilakuang cik untuk sembayang dia ka Baraka sanang hati kawan tu. Dan pahalanya mengalir ke awak Pak. Insya Allah dipakainya tadi pahalanya mengalir ke awak. Ya Bu? Itu sepele. Kadang-kadang pakaian kau baju batik awak mungkin masih rancak baru. Tapi dah lah sampai. Awak agihkan ke kawan bisa jadi baju rayu dinya. Berapa ragonya? Ada cerita Pak Bu. Ambo perlu tinggal lama di Purwakarta, di Jawa Barat. Di Jawa Barat, ambo lama tinggal tu, ada bapak-bapak, tetangga ambo. Jadi tetangga tu, inyo punya anak lah umur 5 tahun. Tapi lu nado adik lah. Inyo mohon kepada Allah deh, kok dapet lah adik. Anak wakwah, surang di rumah. Dan waktu itu konsultasi, cerita jambo. Jadi ambo tanya cik Pak, ibu pingin anak ibu bertambah, punya adiknya, nan bujang ko. Iya Pak. Ada amalan, cuba ibu amalkan. Mudah-mudahan Allah beri izin. Amalannya tu Ustaz. Kebetulan di situ ambo pernah ceramah juga di Purwakarta tu. Kini anak apa kok masih ada tak pakaian-pakaiannya yang dari ketek-ketek, pakaian-pakaiannya yang lah sampai semacam. Aduh ambo simpan sebenarnya Pak, ambo simpan ada lemari khusus untuk pakaian anak-anak tu, masih rancak pakaiannya dari pakaian ketek tu masih ada. Kemudian mainannya lengkap. Ada baby walker. Baby walker tu namanya tu sampai orang beraja apa tu Bu anak ketek baca jalan tu kan? Kan ada sampai duduk kursi berjalan tu. Ada kursi sepeda, ada apa? Kotak bayi tu baby box ya. Baby box kotak bayi rancak. Dia orang kayu barangnya rancak-rancak serunya. Ambo kecean aku dunia ibu simpan ikut. Coba ibu keluarkan sedunia barang-barang yang tak dipakai di anak ibu kau, keluarkan yang baru-baru yang bagus tidak dipakainya. Kemudian ibu cari orang yang susah hidupnya, yang paling susah dan anaknya bikin ketek-ketek butuh semua barang yang ibu simpan kau, agihkan ke anak tu, ke orang tu. Mencarilah ibu beberapa harinya cari orang, aduh batamu dan Ustaz, rumah di sini tu, rumahnya masih balantai pelupuh gitulah. Jadi di Purwakarta tu Bu, masih banyak orang dekat-dekat kota masih ada aja rumah-rumah yang lantai pelupuh gitu. Lantai memasaknya di tanah gitu. Dan anaknya banyak gitu. Jadi diagiahkanlah barang kok. Barang yang ibu simpan kok. Mungkin bagi seseorang inyo bermimpi ingin mendapatkan barang seperti itu. Dan inyo tidak akan sanggup membeli. Dan inyo hanya bisa bermimpi. Coba mimpi orang kui ibu berikan kenyataan. Akhirnya, ya Pak, bayilah nyo, dibawanya jotonya barang-barang termasuk box bayi tu, termasuk sepeda, termasuk baby walker sampai beraja anak sepeda tu, termasuk pakaian, aksesoris mainan tu nyo bawa. Sehingga nyo, kebetulan anak di rumah yang nyo agih tu ada yang ketek, ada bayi, ada umur 2 tahun, ada umur 4 tahun gitulah. Nyo agihkan sadonyo, sehingga orang tu menanginya.
Iko mimpi gua aja. Memangnya menginginkan iko itu. Tapi anak orang miskin itu tidak tabali, Pak. Ya, Bu, tidak tabali dia main-main. Apalagi yang mahal model itu. Dia gih sedonyo. Dan melihat orang menerima tadi itu dengan betul-betul merasa gembira, ada suatu kebahagiaan dinya. Dia senang hati Bapak. Senang hati Ustaz. Bah senang hati mencari orang batarimo merasa senang model itu. Ya dah mimpi dia tidak pernahnya kata Bali dinya doh. Dia gih. Kini gitu, Bu. Ibu berdoa salat tahajud, berdoa kepada Allah. Kita boleh bertawasul, meminta doa dengan ibadah kita, dengan ibadah amal soleh kita. Berantara itu, awak minta mohon kepada Allah. Ya Allah, kalau nanambu agiah tadi itu, ya Allah, betul-betul amal ambo yang ikhlas, amal ambo yang engkau terima, ya Allah. Dengan amal itu ambo memohon, ya Allah, berilah ambo anak keturunan, anak adik dari anak. Itu alhamdulillah 6 bulan sesudah itu inya menelpon ambo pas Bo. Alhamdulillah Ustaz, positif hamil. Jadi artinya apa? Perbuatan sekecil apapun, insya Allah Allah akan balas kita. Mungkin orang dakwah nak bantu tu ke membalih do, Bu, tapi Allah yang membalih. Ada contoh cek lah, Bu. Iko kawan nambo ko nyo membantu. Nan dibantunya itu ada tinggal di Batipuateh, di Kampuang, di Subarang situ. Inyo pingin masuk sekolah, anaknya miskin, tapi nya bisa masuk di sekolah penerbangan. Kiranya sekolah penerbangan ke sekolah swasta biayanya mahal, Pak, sekitar 8,5 juta. Jadi waktu itu pas sebut lanjut je kawan nambo ko mencaliaknya memandang, bako mandang, yo anak mo lulus di situ, Bu. Cuma biayanya 8,5 juta Pak atuh. Inyo yang tempu taruh muak bananya, inyo pingin sekolah situ. Kecek ke kawan nambo ko teleponnya. Hari itu hari Sabtu, tekan. Hari Sabtu tu terakhirnya mendaftaran. Kalau tidak mendaftar berarti gagalnya. Inyo diundang lah deknya prestasi. Akhirnya diminta lah telepon dek kawan nambo ko ke ibunya tu, sia bisa dihubungi ke sekolahnya menerima tu. Dapat menelpon malam tu. Bu, anak ateh nama situ, ambo yang membayar, Bu. Bayarnya banyak, Bu, 8,5 juta. Ambo yang bayar. Lebih bisa diterima, Bu, karena terakhir hari tadi Sabtu. Insya Allah. Akhirnya lanjut. Dicaliaklah bak kegembiraan anak itu gitu. Itu kebahagiaan kawan ambo tadi. Dan alhamdulillah, lah sekolah di situ rupanya sekolah mahal, bulanannya kadang loh. Gadang lah bulanannya. Tapi dek kawan ambo punya relasi banyak, punya kawan-kawan, hanya kecil. Kau ada anak angke ambo, tolong bantu. Akan kawannya pula lah membantu. Alhamdulillah anakku selesai. Tapi alhamdulillah kawan ambo tadi itu, anaknya yang biasa-biasa saja untuk kuliah, nyo pikir di malah anak ambo ke kuliah. Anaknya tidak berprestasi, biasa-biasa saja. Tapi alhamdulillah Allah tunjukkan jalan kemari. Aku anakku di surah kolo. Akhirnya dapat dia kuliah, bahkan ke luar negeri. Dan kini lampian tamat. Jadi artinya Allah tunjukkan jalan. Jadi langsung, Bu. Jadi kalau berbuat baik di dunia kok, ya, ke orang-orang terdekat kita, apalagi ke orang tua, Pak, itu langsung Allah tunjukkan. Langsung Allah balas. Ini cek contoh Pak ya. Ada kawan ambo. Aku kawan ambo juga. Kebetulan Pak, profesi ambo sebagai konsultan. Ambo jurusan ambo teknik. Jadi kebetulan kawan ambo ke Jakarta, inyo ingin menggolkan proyek waktu itu, Karajo, mau urus baru Pak. Mau urus ke kementerian di PU di pusat. Inyo mau urus Karajo kok ledape, kan itu bahasanya. Urang nangka dicaliak di pusat itulah dado. Kemudian pas di bandara, inya malie, aduh ibu-ibu nama nyapu, Pak. Menyapu tak kata, pemandu-manduang. Nampaknya dia pikiran, kan nampak tu orang pemanduang ya, Pak. Oh nyapu, atau pikir deh. Nya caliak-caliak dek menunggu pesawat delay. Nya caliak-caliak je ibu ko, alah nya pikir ibu ko. Barik bantuannya pikiran. Tapi tergerak saja hatinya. Mungkin ibuku punya masalah.
ekonomi. Mungkin nyu butuh pitih atau semacam. Akhirnya kawan kok tergerak hatinya membantu, dia pitih 300.000 Pak. Tergerak hatinya, 300.000 dia. Sampai ibu tadi itu menangis. Menangis ibu tuh. Kenapa menangis, Bu? Pak, saya betul-betul butuh uang segini, Pak, untuk kontrakkan rumah saya. Menangisnya. Itu Allah yang menggerakkan hati kawan Abu. Kawan Abu tuh sudah tuh tidak terpikir inyo pas Jakarta urus keraja. Tiba di Jakarta tuh inyo berhasil menggolkan karajo yang nilainya 3 miliar. Dari 300 juta ke 3 miliar. Bara banyaknya Allah balik, Bu. Jadi awakku, Bu, Pak, ya, itu berbuat baik tadi. Itu untuk orang lain, apalagi untuk orang tua. Ya kita diutamakan dulu berbuat baik ke orang tua, nak Pak? Ya, Bu. Orang tua, ambo kini orang tua bola hampir 90 tahun umurnya. Alhamdulillah ibu masih hidup, ama di kampung. Itu kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Kadang-kadang orang tua mungkin tidak akan bisa meminta pitih, tidak mau minta pitih kawan. Tapi cobalah sisihkan. Bagi kita yang sudah bekerja punya penghasilan, sisihkanlah harta itu sekitar untuk orang tua awak. Walaupun orang tua tadi itu punya sawah, punya pitih, tapi nandari awak tadi, awak agih mungkin 30.000 kau pitih sama akamak Bali, itu rasu mereka itu mungkin ini punya pitih lebih banyak dari itu, tapi penghargaan kita, rasu memiliki, rasu menyayangi itu tarasu dinya. Jangan sampai kita pilih jurang tua wak. Kalau kita ngaratu ke Bu ya, kalau terlalu beretong pilih banawa, di Allah mudah sebab. Mudah saja di Allah. Awak sedang kecelakaan jatuh atau akan naik sekian, atau awak kecelakaan ubek akan naik sekian puluh juta, gampang saja di Allah, gampang di Allah. Jadi makanya Bapak Ibu berbuat baik, terutama kedua orang tua kita. Kalau nyola masih hidup, marilah kita berbuat baik. Dulu contoh cek le Pak. Kau contoh awak dulu, ambo dulu di Purwakarta pernah ke Duri Pak. Di Duri tinggal 3 tahun. Di Duri itu ada kawan. Jadi kawanku orang gaeknya di Painan. Nya sama kerajo Jawa. Temannya punya usaha menggalih pakaian muslimah. Bakadai, Bu. Kadainya kok biasa-biasa sepi, ndak maju-maju mana doh dah. Tapi ada juga jual Bali tapi ndak mengadang naik lah istilah awak deh. Suatu orang gaeknya kok lah tua di Painan. Inyo harus sekali sebulan pulang, sekali sebulan. Itu makecian orang kaya itu sekali 5 wali hari, kalau sekali sebulan inyo rindu yo pitih merdeka, usahakanlah, tapi nyo pinjamkan pitih Pak, nyo usahakan menyenang hati sekali sebulan tuh nyupai nyo pinjam, kalau ndak ada pitih nyo pinjamkan. Tapi orang tuanya betul senang menerima kunjungan anaknya sekali sebulan tadi, Assalamualaikum, ndak jarang-jarang gitu. Tapi setelah inyo praktekkan itu, Bu, itu nampak perubahan. Dan galehnya tadi itu laris, Pak. Laku. Sampai betul-betul rezekinya itu, Masya Allah. Kadainya semakin gadang gitu. Jadi pernah bertamu jambo, deh, Alhamdulillah. Awak kan diskusi-diskusi je beliau tuh. Deh, Alhamdulillah semenjak apa orang tua dulu tuh. Tapi kini orang tuanya lah meninggal. Tapi waktu itu nampak perkembangan usahanya. Jadi Allah balas. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung di bulan Ramadan ini, mari kita berbuat baik. Kasihan saja. Itu kecil Allah buat baik ke orang, dan ini untuk awak aja balik ikut. Walaupun orang tu ndak orang tu nama balik, tapi Allah yang balik pasti. Jadi di kampung ambo tu kadang-kadang, Bu, ado juga inyo bapak lado nak Pak. Ladonya rancak, baracunnya barasiah itu. Panennya rancak. Ditanya dia kawan lain kok, racunnya tu Pak, biasa-biasa. Padahal nyo dapat rumahan khusus di orang lo gitu .
Tapi memang bagus, cocok, rancak. Tapi tak mau ngecek anda. Banyak yang bersifat model itu di kampung bu. Aduh. Biarlah awak senang tahu ya Pak ya. Banyak. Jadi padahal hanya mengecek itu. Nyekecek itu nya pakai lo racun dan banyak lo dapat ladonya. Alhamdulillah awak dapat rezeki dari Allah. Kemudian kawan-kawan awak kok dapatnya rezekinya sama lo jawab jandaknya. Kan begitu enggak? Dan Allah akan memberi keberkahan untuk kita. Ilmu. Kan ilmu nak bagian ke orang tu. Ilmu tu bermanfaat. Di karajonya orang tu dapat lo manfaat. Awak dapat pahala Pak. Awak dapat pahala Bu. Dan juga memperhatikan orang-orang yang pilih. Itu di keluarga saja. Cari Pak. Ada keluarga tu sekian orang. Ada yang loyalnya ke orang tuanya. Rajinnya magiah piti ke orang tuanya. Itu hidupnya lapang. Di keluarga kan ada je yang pilih-pilih. Keluarga tetangga awak desa celek anam pilih sampai je hidupnya celeklah dapat. Itu Allah ya. Allah yang memberi. Jadi makanya di bulan Ramadan ini kita tebar kebaikan sebanyak mungkin, sekecil apapun kebaikan itu Allah akan limpah gandakan. Jangan pandang sepele. Kadang-kadang musalawat abu masjid di kampung celek masjid kumah. Terasnya ke rumah tidak disapu karena masjid tidak bagarin gitu. Barik mana tangan celek WC-nya ke rumah model itu padahal WC lah di keramik semacam barik mana tangan padahal paling setengah jam paling tidak sampai disapu di barasihan itu rumah Allah loh Bu ya Pak rumah Allah loh masjid ke rumah Allah wak barasihan rumah Allah mana tidak senang nanti Allah kawak. Ikut nak lah mencari lah kumuh-kumuh masjid semacam apa lengahan sih. Atau di lengahan. So Allah ikut ndak pedulinya rumah dia nyampa biar mendeko. Ndak dikira sakit Allah Pak. Jadi Bu, apalagi di Ramadan ini. Di Ramadan ini pahala ada satu pahala Pak yang sebenarnya sepele bantuannya, tapi kalau lakukan pahalanya gadang. Magi orang berbuku. Membukuan puasa orang Pak, orang dapat 10 hanya dapat ibadah. Inyo puasa Pak, apalagi orang tu membaca Al-Quran, ibadahnya rajin, kan banyak pahalanya tu. Awak agiahnya pembukuan, pahalanya tu dapat lo dawak. Barakah kadang tu. Barakah kadang. Ada lagi kisah. Ambo dek banyak Pak. Pernah di Duri, pernah di Perawang, pernah di Pekanbaru, baru ke Kampuang. Ada kawan ko inyo karajo, itu masih tahun patang Pak, tahun patang. Inyo karajo di PU gitu, di PU ku bagian proyek-proyek gitu, bagian mengangani proyek-proyek. Tapi dia banyak nendak rasanya ndak bagus sesuai jo hatinya, jati nuraninya. Proyekku adalah ikut kasih macam tu. Inyo mundurkan diri Pak dari jabatan itu. Tentu secara otomatis penghasilannya berkurang. Assalamualaikum banyak piti-piti apa saweran awak ya. Piti saweran ini banyak masuk. Akhirnya tidak ada masalah. Tapi nyo bertekad kepada istrinya keluar dari itu dan nyo akan mencoba usaha yang bisa penghasilan lain yang lebih halal, yang lebih nyaman itu. Jadi nyo buatlah tahun patang tu Bu. Kebetulan nyo masih kontak-kontak jambut. Jadi nyo buatlah sup buah ke Pak? Tapi lengkap itu. Nyebut sup buah ko ada nangka segala macamnya, harga 10.000. Bawalah ke kantor. Dengan harapan di kantor nanti kawan-kawannya mau Bali. Itu bisa penghasilan tambahan. Ternyata kawan-kawannya tidak ada yang Bali dah. Deknya baru-baru mengalih itu sangat lo menjojo-jojong ke orang kan. Agak malu-malu baru mama apuan mengalih itu. Tapi dia tidak ada yang Bali, akhirnya nyagiahkanlah ke penjaga kantor tu 5 buah, nya 50 dibawa. Degian 5 buah, tapi kirnya kama ka degian leh, kena ada. Tapi kirnya degian ke masjid. Degiannya lah ke masjid, dan 50 nan sampai 45 tadi. Akhirnya di masjid ditanya, "Pak di mana?" Nama Pak sia, nama hamba Allah salahnya. Ada nomor handphone Pak enggak? Catat nomor handphone di pengurus masjid. Degian nomor handphone. Sudah tu pulanglah beliau ke rumah, tiba di rumah kecilnya ke istrinya nan pabukuan nan babu itu lai laku. Tapi Allah yang bali. Mudah-mudahan gadang diganti di Allah.
jo pahalo. Istrinya iyalah tulun rasaki awak laida. Tapi nya tentu ya Allah bikona mencari pitih nan barasiah payahnya gitu mendoa. Ndak lama besoknya ditelepon oleh seseorang kan. Jadi kapatangku Pak, kontrak Caltech, kontrak Chevron namanya terakhir habis tahun patang. Jadi orang-orang Chevron tuh, orang-orang Caltech tuh Bu dapatnya uang tulak 1,1 miliar lebih ya. Jadi bapitih orang tuh banyak. Jadi adalah nelpon, Pak, apa yang membuat kolak patang di masjid itu? Iyo, lama rasul kolaknya Pak. Ambo memesan 500 bungkus samalam. 500 bungkus apa bagikan kali 5 masjid. Ampek masjid. Berarti 125 ke ampek masjid tiap malam. Tetap haji kawan ko. Kalau 10.000 kali 500, 5 juta ya. 5 juta semalam. Kalau untungnya separuh, 2,5 juta, kali 30 hari lah 75 juta hanya dapat keuntungan. Itu hitung apanya ya. Tadi di sampingnya alhamdulillah takaji dapat orderan tuh, tentu modal ndak lodoh. Kadang modalnya Pak, itu tanya Pak, ambo bukan ndak ama Pak, cuman modal sekadang itu ambo tentu barek Pak. Minta nomor rekening apa? Ambo bayar separuh. Dibayar separuh 75 juta. Itu dibayar di Allah Pak. Belum pahalanya lagi deh. Jadi perbuatan apapun Ibu, namanya itu perbuatan baik, walaupun ketek dan jangan beremeh. Jadi awak ibu-ibu apa-apa, cobalah kini kau pikiran, kira-kira perbuatan awak mau sahabat tadi ada ya. Perbuatannya yang jadi apa nan jadi ada nan berzikir kan, ada yang je puasanya, ada yang je uduknya tadi kan, awak pikirlah. Bisa jadi mau diambil kecek tadi caliak baju warna ranca-ranca. Ikulah lama, ndak ada pakai-pakai dalam sampi. Caliak bungkus elok-elok. Kalau agihan ke tetangga awak, kalau nak takut punya kota singgung lah tetangga kau nak mau umpamu kan, bungkus ranca-ranca, letakkan deket tong sampah atau orang pemungut tolong kau pakaian nasi ranca. Mudah-mudahan dipakai orang sembayang dan pahalanya pun mengalir ke kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Ramadan kini Allah berikan kita kesempatan untuk memperbanyak ibadah kita. Marilah wa anggap Bu, Ramadan ko adalah Ramadan yang terakhir. Besok awak mungkin tak bertamu je Ramadan ko leh. Sehingga apa? Awak betul-betul memaksimalkan ibadah kita. Memperbanyak ibadah kita daripada perbuatan yang sia-sia. Duduk di lapau maaf Pak, duduk lapau cerita-cerita ni ilmu dia sama namanya tu menunggu kartu buku ya Pak ya. Kadang dia main domino semacam bukan tak boleh, tapi alangkah baiknya awak membaca Al-Qur'an, pergi ke musaji. Kini Pak musaji rata-rata menanggung orang berbuku ya Pak, menyediakan pembukuan. Arancak di musaji dari asar sampai maghrib. Azan orang berbuku di masjid, ya walaupun buku teh segala macam kalau berbuku, ampailah makan sudah tu pulang leh. Abara banyak waktu untuk memaksimalkan ibadah kita. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu, Pak, Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, keimanan, tekad yang kuat untuk menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Ramadan ini dalam kehidupan kita. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.